semuanya. Hai, apa kabar? Yes, video kali ini itu berbeda dari video-videoku yang sebelumnya. Kan biasanya kalau videoku yang sebelumnya itu biasanya ngebahas tentang unboxing lah, atau kayak review tas atau barang atau makanan kayak gitu. Di video kali ini, aku mau buat vlog tentang maternity. Maternity bener nggak? Maternity. Vlog tentang kehamilan aku. Jadi emang sekarang aku lagi kondisi hamil anak kedua. Bukan anak kedua, sorry. Hamil kedua, anak ketiga. Karena yang pertama kali aku hamil tuh Felix Adriel kan kembar. Jadi yang ini tuh cuma satu doang. Untuk jenis kelaminnya aku masih rahasiain dari kalian. Tapi nanti waktu proses mau bersalin aku bakal buat juga videonya. Jadi kalian tahu deh. Pokoknya bakal surprise deh kayak gitu. Aku mau ngomong apa lagi ya? Oh iya, untuk di kehamilan kedua ini sih lumayan sedikit berbeda ya situasinya dan suasananya. Aku rasain kayak lebih gimana ya? Mungkin karena waktu aku hamil yang pertama itu usianya masih muda banget, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Sementara yang sekarang ini tuh aku usianya udah pokoknya udah beda lah dari yang kemarin gitu. Jadi mungkin kondisi badan aku udah lebih tua ya. Jadi kayak ngejalaninnya agak sedikit kecapean gitu. Ya bener-bener kayak mualnya lumayan cukup parah. Apalagi kalau di pagi-pagi tuh morning sickness-nya itu waduh parah banget. Kayak mual-mual, terus lemes, males ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi puji Tuhan sekarang sih udah enakan lah dari yang dulu pertama kali. Seperti yang kalian tahu juga, ini kan sekarang lagi kondisi COVID-19 ya. Di semua negara sih aku rasakan. Jadi apalagi ini khususnya di Medan nih, COVID-19-nya juga lumayan meresahkan. Jadi untuk nanti aku mau mengikuti proses persalinannya itu juga udah sedikit agak ribet ya prosedurnya gitu. Kayak aku harus rapid test dulu di rumah sakit. Terus sih selain rapid test nanti aku juga bakalan dites juga sih kalau nggak salah HIV ya. Terus ada mau ngecek darah lagi lah, bla 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 kayak gitu. Kalau ditanya perasaannya gimana, pasti perasaannya deg-degan ya, karena ya mau menghadapi persalinan dan mau menghadapi operasi sesar. Nah, jadi hari ini aku emang udah ada jadwal untuk check up ke dokter. Jadi check up rutinan aku tuh udah 2 kali seminggu gitu, nggak sekali sebulan lagi, karena waktu bersalin aku juga udah lumayan deket, kayak tinggal hitungan hari gitu. Oh iya, dokter SPOG yang aku pakai itu namanya Dr. Hotma Partogi. Jadi sebenarnya kemarin aku sempat ada kayak pindah dokter gitu ke dokterku yang baru, tapi memang di kehamilan pertama aku sama dokter Partogi ini. Jadi kemarin aku sempat pindah dokter lagi, aku cobain dokter yang baru ini, tapi ternyata ke akunya kurang cocok dan aku balik lagi ke dokter Partogi gitu. Kalau menurut aku sih di aku sendiri tuh dokter Partoginya lumayan cukup konfi ke aku, karena aku bisa kayak nanya apa aja, kayak misalnya aku mau nanya apa gitu, kayak keluhanku apa, dia bener-bener take care semua pasiennya. Kayak nggak, biasanya kan kalau dokter yang banyak gitu pasiennya, dia kayak kejar target gitu ya, kayak udah di USG bla bla bla, udah langsung next pasien kayak gitu. Kalau ini enggak, jadi kita sampai bener-bener nggak ada lagi yang mau ditanyain, baru kita ciao gitu.
Jadi aku rasa sih cukup worth it kalau kita kalau aku di dokternya ini, dokter Partogi ini. Jadi nanti rencananya sih si Dede bayi ini masih mau diukur dulu, dan nanti udah bisa ditentuin hari ini tuh kira-kira nanti tanggal berapa bisa untuk aku jadwal operasi sesarnya. Jadi nanti aku update lagi deh hari ini ke kalian supaya lebih jelas aja sih mau ngasih taunya nanti proses sesarnya tanggal berapa. Oke? Ini kita udah di dokter, jadi lagi nunggu antrian gitu. Nah jadi guys, kemarin tuh kan aku udah pergi nih ke dokter Partoginya, dan aku juga udah konsultasi bla bla bla. Nah, selama aku konsultasi ya masih menanyakan nanti gimana, biasanya prosedurnya gimana bla 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 gitu, karena masa pandemi kan. Aku takutnya pokoknya pengen tahu gitu segala persiapan operasi yang harus aku siapin itu gimana gitu loh. Dan selain itu sih aku juga disuruh kemarin tuh cek darah gitu. Itu sih gunanya untuk dipakai mereka nanti datanya untuk proses nanti operasi, kayak berapa lama pembekuan darah kayak gitu. Terus aku dicek juga sih HIV-nya gitu, positif atau negatif kayak gitu. Emang itu keperluannya untuk kita supaya bisa operasi sesar gitu sih. Terus yang belum aku tes itu adalah coronavirusnya. Memang semalam itu aku nanya ke dokter Partogi, bagusnya kapan nih aku mau rapid test gitu. Jadi dokternya bilang nanti minggu depan aja. Kebetulan Kamis depan tuh aku bakalan visit terakhir ke dokter Partogi. Nah nanti setelah hari Kamis itu kemungkinan hari Jumat aku bakal rapid test di rumah sakitnya langsung, karena dokternya bilang ya udah di rumah sakitnya aja sekalian kayak gitu. Mudah-mudahan hasilnya juga non reaktif ya, jadi supaya aku nggak perlu swab test lagi. Karena kayak yang aku lihat-lihat tuh kayak swab test itu kayak kayak gimana ya, kayak pokoknya mudah-mudahan aku berdoa semoga cukup rapid test aja gitu, nggak perlu swab test. Jadi hari ini adalah tanggal 15 Oktober tahun 2020. Jadi hari ini itu aku ada appointment, ada janji buat kontrol ke dokter Partogi lagi balik gitu, karena gunanya buat ngukur ini ya, ngukur bayi aku di dalam, apakah timbangannya sudah cukup untuk dilahirkan nanti tanggal 20, karena aku rencana sesar itu sekitar tanggal 20 bulan 10 tahun 2020. Yes, aku tahu ya, emang itu tanggalnya cantik ya. Mudah-mudahan emang aku nggak ada halangan lagi buat nanti hari Selasa depan bakal operasi sesar. Sekarang udah di rumah sakit di IGD, dan ini lagi mau persiapan mau operasi guys. Jadi ini udah di ruangan lagi nungguin persiapan operasinya. Tangannya juga udah diinfus dari tadi, terus udah pakai ini juga. Rasanya agak deg-degan, tapi semuanya diserahkan sama Tuhan aja.
tidur nih. Apa nih? Sakit nih? Enggak, enak. Gembung gitu. Iya, gembung nih. Emang kayak gitu katanya.